Halo teman-teman semua, kenalin, aku VR dengan NPM F1F023002. Di sini aku akan menjelaskan materi kalkulus 3, yaitu bidang singgung dan aproksimasi, maksimum dan minimum, dan yang terakhir yaitu metode penggali Lagrange. Baiklah teman-teman, di sini saya akan menjelaskan materi pertemuan yang ketujuh, yaitu subbab 12.7 tentang bidang singgung. Nah, ini misalnya kita diberikan suatu permukaan, yaitu ini, di mana permukaan itu memiliki suatu titik, yaitu kita sebut dengan titik P, yang bersinggungan dengan suatu bidang singgung, yang ini. Nah, di mana suatu permukaan bidang tadi memiliki suatu persamaan implisit, yaitu Z sama dengan Fx, Y, atau juga bisa kita sebut persamaan implisitnya adalah F besar X, Y, Z sama dengan konstanta. Nah, di mana kita tinjau sembarang kurva pada titik P ini, yaitu kita tinjau sembarang kurva. Nah, di mana sembarang kurva ini kita sebut dengan RT. Jadi kurva RT ini akan melalui sebuah P, di mana kurva RT ini memiliki suatu komponen, yaitu XT, YT, dan juga ZT. Nah, kita tadi kan mempunyai suatu persamaan implisit Fx, Y, Z sama dengan konstanta. Maka kita buat persamaannya itu persamaan RT ini harus memenuhi suatu persamaan yang ini tadi, sehingga kita buat menjadi Fxt, Yt, Zt sama dengan konstanta. Kita sudah peroleh, yaitu suatu RT ini harus memenuhi suatu persamaan F, Xt, Yt, Zk sama dengan K, sehingga kita akan menurunkan df ini terhadap T, di mana ini sama dengan 0, dan kita buat ruas kirinya yaitu 0. Nah, di mana ruas kiri ini bisa kita peroleh dengan melakukan anturan rantai terhadap Fxt, Yt, Zt sama dengan K. Kita buat 0 sama dengan do V per do X per dx per dt, do V per dy dikali dengan dy per dt ditambah do V per dx dikali dx per dt. Nah, di mana ini itu sama aja seperti aturan hasil kali titik, sehingga dapat kita buat menjadi do V per dx, do V per dy, do V per dz dikali dengan vektor dx per dt, dy per dt, dz per dt. Nah, ini itu bisa kita sebut sebagai gradien dari f. Nah, sedangkan dy per dt dan seterusnya itu sama saja seperti turunan dari ini. Nah, maka kita kalikan dengan r aksen t. Nah, jika kita misalkan salah satu kurva di sini sebagai RT tadi, maka di titik P ini akan didapat sebuah titik, yaitu R aksen T atau turunan dari kurva R tadi, yang dimana R, aksen T ini tegak lurus terhadap gradiennya, yaitu delta F. Nah, sehingga delta F ini tidak hanya tegak lurus terhadap R aksen T, tetapi tegak lurus juga terhadap seluruh kurva yang berada di titik P ini. Sehingga secara geometri ini menggambarkan suatu vektor singgung, yang dimana gradien F ini tegak lurus di bidang singgung, dan gradien F ini merupakan vektor normal dari bidang singgung itu. Nah, sehingga kita ingat ketika kita ingin menuliskan suatu persamaan bidang singgung, yaitu memerlukan dua informasi. Yang pertama adalah vektor normal dan juga titik apa yang dilalui dari bidang tersebut. Nah, kita tadi sudah tahu kan bahwa gradien F tadi merupakan suatu normalnya, yaitu vektor normalnya, yang mana melalui suatu titik P. Sehingga untuk melakukan suatu persamaan bidang singgung ini kita bisa buat persamaan implisitnya tadi, yaitu Fx, Y, Z sama dengan konstanta. Nah, kita ingin mencari persamaan bidang singgung di titik P yang kita sebut dengan A, B, C. Nah, maka dapat kita sesuai dengan pengertian secara geometri tadi bahwa delta F atau gradien F itu sama dengan Fx, Fy sama Fz itu tegak lurus terhadap bidang. Nah, untuk mencari bidangnya ini kita bentuk suatu bidang sembarang di mana memiliki suatu titik, yaitu A, B, C yang tegak lurus terhadap gradien F tadi. Nah, jadi kita ambil sembarang titik, yaitu X, Y, Z, yang dimana karena gradien F tadi tegak lurus terhadap seluruh kurva, dan juga seluruh titik, maka ini akan tegak lurus terhadap seluruh vektor yang melalui
dua titik, yaitu A, B, C, dan juga X, Y, Z. Dimana ini akan membentuk suatu vektor, yaitu X dikurang A, B dikurang A, dan juga C dikurang A. Sehingga dapat kita tuliskan ulang persamaan ini menjadi fx, fy, fz dikalikan dengan vektor yang dilalui tadi. Kan kita mencari ini, yang kita peroleh ini, maka kita kalikan, yaitu x dikurang a dikurang b dikurang y dikurang b, z dikurang c. Nanti y dikurang b, z dikurang c. Nah, maka ini kita buat sederhana. Ini sama aja seperti dengan persamaan, yaitu fx melalui titik P dikali dengan x dikurang a, lalu ditambah dengan fy melalui titik P dikali dengan y dikurang b, ditambah dengan fz dikali melalui titik P dikali dengan z dikurang c. Nah, sehingga kita akan memperoleh persamaan dari garis singgungnya, yaitu seperti ini. Bentuk ini diubah karena hasil kali titik antara vektor ini dengan vektor ini sama dengan ini. Sehingga kita akan memperoleh persamaan garis singgungnya adalah ini. Untuk lebih pahamnya, kita akan lanjut ke contoh soal. Jadi teman-teman, di sini kita diberikan suatu contoh soal, di mana soalnya berisi tentukan persamaan bidang singgung dari garis normal permukaan, yaitu x kuadrat ditambah y kuadrat ditambah 2z kuadrat sama dengan 23 di titik 1, 2, dan 3. Nah, langkah pertama untuk kita menjawab persoalan ini yaitu kita tuliskan dulu nih persamaan garis singgung yang sebelumnya sudah kita cari dan kita definisikan kan, yaitu fx P, X dikurang A ditambah FYP, Y dikurang B ditambah FZP, X dikurang C sama dengan 0. Ingat, P di sini itu merupakan, kita definisikan tadi, adalah A, B, C. Nah, selanjutnya kita misalkan nih, Fx, Y, Z itu merupakan persamaan dari yang di soal. Maka sehingga kita tuliskan Fx, Y, Z itu adalah X kuadrat ditambah Y kuadrat ditambah 2Z kuadrat. Maka kita akan mencari gradien dari F, yaitu X, Y, Z sama dengan kita turunkan nih. Nah, kita turunkan persamaan ini. Turunannya adalah x kuadrat, turunannya apa? 2xi. Di sini kita kalikan dengan vektor basis, maka ditulis di sini adalah 2xi. Lalu turunan dari y kuadrat apa? 2y kan. Lalu kita kalikan dengan vektor basis j. Lalu yang terakhir turunan dari 2z pangkat 2 itu kan adalah 4z. Maka di sini kita tulis 4z dikali dengan k adalah vektor basis. Sehingga kita udah peroleh nih gradien dari f-nya. Maka kita bisa langsung substitusikan, di mana x, y, z itu tadi kan adalah 1, 2, dan 3. Maka bisa kita substitusikan nih untuk gradien 1, 2, 3 di dalam persamaan gradien ini. Dimana jadinya kita masukkan x-nya yaitu 1, kita masukkan y-nya yaitu 2, dan z-nya yaitu 3. Sehingga kita peroleh gradien f1, 2, 3 yaitu 2i ditambah 4c ditambah 12k. Jadi persamaan bidang singgung di titik 1, 2, dan 3 adalah dimana tadi fxp. Kita ini mensubstitusikan persamaannya ke dalam bentuk persamaan ini, atau ke dalam berumus ini. Dimana fxp-nya itu kita buat, fxp itu adalah ini. Lalu fyp itu adalah ini. Dan fzp itu adalah ini. Nah, sedangkan untuk a, b, c-nya itu adalah 1, 2, dan 3. Maka kita substitusikan nih ke rumus persamaan garis singgung yang kita peroleh tadi, yaitu fxp-nya berapa? 2. Maka kita buat 2. X dikurang A-nya tadi adalah 1, maka 2x, 2 dikali X dikurang 1, ditambah FYP-nya tadi apa? 4, maka kita buat 4 dikali dengan Y dikurang B, B-nya apa? 2, maka dikali Y dikurang 2, ditambah dengan FZP, FZ-nya berapa? 12, sehingga kita kalikan dengan ditambah dengan 12 dikali Z dikurang C kan, C-nya kita buat tadi adalah 3. Sehingga Z dikurang 3 sama dengan 0. Lalu kita kalikan nih, 2x dikurang 1 hasilnya berapa? 2x dikurang 2. 4 dikali dikurang 2 berapa? 4y dikurang 8. Ditambah dengan 12z dikurang 3, itu berapa? 12z dikurang 36 sama dengan 0. Lalu yang variabel x, y, dan z-nya kita pisahkan di sebelah kanan, dan variabel konstan untuk konstantanya kita pindahkan di sebelah kiri. Sehingga kita peroleh konstantanya adalah 46. Di mana dapat 46? Yaitu 2 minus 2 dipindah ke kanan, ke kiri akan menjadi positif. Sehingga ini adalah 2 ditambah 8 ditambah dengan 36, maksudnya adalah 46. Maka kita akan peroleh suatu persamaan, yaitu ini. Sehingga kita tadi sudah memperoleh persamaan bidang singgungnya adalah 2x plus 4y ditambah 12x sama dengan 46. Nah, kan ditanyakan itu tentukan persamaan bidang singgung dari garis normal permukaan x kuadrat plus y kuadrat plus 2z kuadrat sama dengan 23 di titik 1, 2, 3. Sehingga dapat kita tulis nih persamaan garis normalnya adalah x sama dengan 1 plus 2t, y sama dengan z plus 4t, z sama dengan 3 plus 12t. Nah, dimana 1 ini 2,
ini adalah 2. Nah, 2 ini dan 3 ini merupakan titik 1, 2, 3 dan 2T, 4T dan 12T ini merupakan persamaan tadi. Nah, atau ini bisa nih teman-teman kita tulis seperti ini, yaitu X dikurang 1 dibagi 2 sama dengan Y dikurang 2 sama dibagi 4 sama dengan Z dikurang 3 dibagi 12. Jadi, persamaan garis singgung dari garis normal permukaan ini adalah ini. Baiklah, di sini teman-teman, saya akan melanjutkan materi 12.7 yaitu aproksimasi. Nah, aproksimasi itu sendiri memiliki definisi yaitu misalkan Z sama dengan fx, y dengan f suatu fungsi yang dapat didiferensiasikan, dan misalkan dx dan dy disebut diferensial x dan y berupa variabel. Diferensial variabel tak bebas atau disebut juga dengan DZ, disebut juga diferensial total dari F dan ditulis dengan df x, y, sehingga didefinisikan oleh dz sama dengan df x, y sama dengan fx, y dx plus fx, x, y dy, atau merupakan turunan dari fx, y terhadap X, dan ini turunan fx, y terhadap Z. Nah, ini itu sama dengan gradien dari F dikali dengan hasil kali titik vektor dx, dy. Nah, itu dari definisi dari aproksimasi. Agar lebih mudah dipahami, kita akan lanjut ke contoh soal. Nah, jadi ada pun contoh soalnya, yaitu misalkan Z sama dengan fx, y itu sama dengan 2x pangkat 3 ditambah xy dikurang dengan y pangkat 3. Nah, diperintahkan bahwa kita disuruh untuk menghitung delta Z dan juga dz ketika x, y berubah dari 2,1 ke 2,03 dan 0,98. Nah, yang pertama kita akan mencari delta Z. Nah, cara mencari delta Z itu kita mengkurangkan fungsi dari titik terakhir dikurangkan dengan fungsi dari titik sebelumnya, sehingga rumusnya akan menjadi delta Z sama dengan f dari 2,03,098 dikurang dengan fungsi dari 2,1, sehingga kita substitusikan nih ke dalam persamaan kita tadi. Maka jika disubstitusikan, yaitu 2 dikali 2,03 angka 3 ditambah dengan 0,98 dikurang 0,98 angka 3, lalu ini kita kurangkan, dikurang dengan 2 dikali 2 pangkat 3 ditambah dengan, ini ditambah dengan x nya adalah 2,03, di sini ditambah dengan x nya berapa, 2 dikali dengan y nya itu 1 dikurang dengan y nya itu 1 pangkat 3, sehingga akan diperoleh nilai delta Z yaitu 0,779. Nah, jadi nilai delta Z nya adalah 0,0779. Selanjutnya kita akan mencari DZ. Nah, cara mencari DZ itu kan kita tadi sudah membahas nih definisinya. Nah, definisi DZ itu adalah fx dari x, y dikali dengan delta x ditambah dengan fx dari x, y dikali dengan delta y. Nah, ini kita cari dulu nih. Fx dari x, y itu adalah turunan dari fx, y terhadap x, sehingga turunannya adalah 6x ditambah dengan y, 6x pangkat 2 ditambah dengan y. Lalu turunan fx, y terhadap y itu adalah x dikurang dengan 3y pangkat 2. Nah, untuk delta x nya itu berarti ini kan x yang titik setelah kan, dan ini merupakan titik x sebelum. Jadi untuk mencari delta x yaitu kita kurangkan nih 2,03 dikurang dengan 2, sehingga kita peroleh nilai dari delta x nya yaitu 0,03. Lalu kita mencari delta y. Nah, delta y nya itu sama seperti itu sebelumnya, yaitu titik y setelah dikurang dengan titik y sebelum. Nah, titik y setelahnya yaitu 0,98 kita kurang dengan 1, sehingga kita akan mendapatkan nilai minus 0,02. Nah, selanjutnya kita bisa langsung substitusikan nih teman-teman ke dalam persamaan ini tadi. Nah, sehingga kita dapat maka dz itu sama dengan f
Y terhadap X nya berapa? 6X. 6X pangkat 2 ditambah Y dikali dengan delta X nya berapa? 0,03 ditambah dengan fx X, Y terhadap Y, maaf terhadap Y, yaitu adalah X dikurang 3Y pangkat 2 dikali dengan deltanya berapa? Minus 0,02. Maka sehingga pada titik 2,1, maka pada titik 2,1 kita substitusikan nih 2 dan 1 nya ke dalam 6x pangkat 2 ditambah y dan juga x dikurang 3y pangkat 2. Jadi dz nya akan menjadi 6 dikali 2 pangkat 2 ditambah dengan 1 dikali dengan delta x nya adalah 0,3 ditambah dengan x nya berapa? 2 dikurang dengan 3 dikali 1 pangkat 2 dikali dengan minus 0,02. Nah 6 dikali 2 pangkat 2 dan pangkat 2 4, berarti 6 dikali 4 itu adalah 24 ditambah dengan 1 hasilnya adalah 25. Berarti 25 dikali dengan 0,03 ditambah dengan 3 dikali 1 pangkat 2, 1 pangkat 2 kan hasilnya 1, berarti 3 dikali 1, 2 dikurang hasilnya adalah 3, jadi 2 dikurang 3 itu adalah minus 1, sehingga minus 1 dikali dengan minus 0,02, sehingga kita akan peroleh nilai yaitu 0,77. Sehingga kita bisa menjawab nih soal dari ini tadi, dimana untuk nilai delta z nya adalah 0,779 dan untuk nilai dari dz nya adalah 0,77. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan mengenai subbab 12.8 yaitu maksimum dan minimum. Nah, sebelum kita mempelajari lebih dalam, nah di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu definisi dari nilai ekstrim global. Nah, misalkan yaitu S, di mana S itu merupakan suatu bidang, di mana di dalam bidang itu memuat suatu elemen berupa elemen kuadrat, sehingga di sini dibuat dengan R kuadrat. Sehingga demikian F mendefinisikan S menuju R dan P0 itu merupakan elemen dari S. Nah, yang pertama yaitu Fp0 dikatakan sebagai nilai maksimum global apabila nilai maksimum global pada F pada S jika Fp0-nya itu lebih besar dari Fp dan P merupakan elemen dari S. Nah, lalu definisi yang kedua yaitu Fp0 ini dikatakan sebagai nilai minimum global jika Fp0-nya nilai minimum global F pada S jika Fp0-nya itu kurang dari Fp untuk setiap P elemen S. Nah, nilai Fp0 ini kita katakan sebagai nilai ekstrim global jika nilai ekstrim global F pada S jika Fp0 ini merupakan nilai maksimum global dan nilai minimum global. Nah, jika nilai Fp0 ini memenuhi nilai maksimum global dan juga dikatakan sebagai nilai minimum global, maka kita dapat mengatakan bahwa Fp0 merupakan nilai ekstrim global. Nah, selanjutnya yaitu saya akan menjelaskan mengenai definisi nilai ekstrim lokal. Nah, sama seperti sebelumnya, kita misalkan S merupakan suatu bidang yang memuat elemen-elemen kuadrat, sehingga didefinisikan F mendefinisikan S menuju R dan P0-nya merupakan elemen S. Yang pertama, jika Fp0 dikatakan nilai maksimum lokal F pada S jika Fp0-nya itu lebih besar dari Fp untuk setiap P elemen N irisan S. Nah, itulah yang membedakan dengan definisi dari nilai ekstrem global tadi. Kalau nilai ekstrem global hanya P elemen S kan, sedangkan pada nilai ekstrem lokal itu terdapat P elemen N beririsan dengan S. Baik, untuk yang kedua, Fp0 dikatakan dengan nilai minimum lokal F pada S jika Fp0-nya itu lebih kecil dari Fp untuk setiap P elemen N yang beririsan dengan S. Nah, nilai Fp0 ini tadi dikatakan nilai ekstrem lokal F pada S jika Fp0-nya itu merupakan nilai maksimum lokal dan juga nilai minimum lokal. Selanjutnya kita akan membahas mengenai teorema eksistensi maksimum dan minimum. Nah, ini andaikan F itu kontinu pada suatu himpunan tertutup dan terbatas S tadi merupakan suatu bidang, maka F mencapai nilai maksimum dan nilai minimum global pada S. Nah, dan itu berkemungkinan di titik yang berbeda. Nah, ini kapan sih S itu tertutup? Nah, S itu tertutup berarti S memuat titik-titik perbatasannya. Nah, S terbatas berarti S termuat dalam suatu cakrat O R yang berpusat di O yaitu 0,0 dan berjari-jari di R untuk suatu R-nya lebih besar dari 0. Itu tadi teorema dari eksistensi maksimum dan minimum. Nah, kapan sih nilai-nilai ekstrim ini terjadi? Jadi, suatu nilai ekstrim terjadi apabila fungsi F hanya mungkin mencapai nilai ekstrim pada titik-titik kritis, yaitu syarat yang pertama adalah ketika titik-titik perbatasan daerah asal atau
dapat dikatakan memiliki titik-titik perbatasan. Maksud memiliki titik-titik perbatasan itu misalkan nih kita mempunyai suatu garis di mana kita buat batas itu dari 0 sampai 1 dan ini merupakan suatu batas yang tertutup. Nah, ini merupakan titik-titik perbatasan. Lalu yang kedua, titik-titik stasioner, yaitu titik di mana f mempunyai turunan. Maksudnya f mempunyai turunan itu adalah turunan dari fx x, y sama dengan 0 dan f y x, y itu sama dengan 0. Nah, sehingga gradien f x 0 y 0 nya adalah 0. Nah, lalu yang ketiga adalah titik-titik singular. Nah, titik-titik singular yaitu titik di mana f tidak mempunyai turunan. Agar lebih paham, kita akan membahas ke contoh soal. Jadi, contoh soal ini adalah carilah nilai ekstrim dari fx, y, yaitu x kuadrat dikurang 2x plus y pangkat 2 per 4. Nah, langkah pertama kita lakukan adalah mencari gradiennya dulu nih teman-teman. Gradien. Nah, dimana cara mencari gradien itu yang pertama kita menurunkan fx, y-nya itu terhadap x, sehingga turunan fx ini terhadap x itu adalah 2x dikurang 2. Itu kita buat sama dengan 0, sehingga karena kita buat sama dengan 0 maka kita akan peroleh nilai 2x sama dengan 2 dan x nya sama dengan 1. Lalu selanjutnya kita mencari turunan f x, y terhadap y. Nah, itu turunannya adalah 1 per 2y. Nah, dan ini kita buat sama dengan 0, sehingga kita akan peroleh nilai y yaitu sama dengan 0. Nah, kita substitusikan nih yang kita dapat, yaitu dimana kita peroleh nilai x, y nya adalah 1,0 dan kita substitusikan ke dalam persamaan ini, sehingga ketika kita substitusikan 1,0 nya ke dalam persamaan, kita akan peroleh nilai yaitu 1 kuadrat dikurang 2 dikali 1 ditambah 0 kuadrat per 4, dimana hasilnya akan yaitu adalah minus 1, dimana minus 1 ini adalah negatif. Nah, selanjutnya kita bandingkan nih nilai dari gradien ini dengan titik dari fx, y. Nah, kita akan mencari nilai titik fx, y, x kuadrat dikurang 2x ditambah y kuadrat per 4. Nah, cara mencarinya yaitu adalah kita tuliskan dulu fx, y sama dengan x kuadrat dikurang 2x plus y pangkat 2 per 4. Nah, itu kita manipulasi nih teman-teman. Nah, kita manipulasikan menjadi x kuadrat dikurang 2x ditambah 1 ditambah y kuadrat per 4 dikurang 1. Nah, dimana tambah 1 dan minus 1 ini kan jika kita 1 dikurang 1 hasilnya tetap 0 kan, berarti tidak akan mempengaruhi nilai x kuadrat dikurang 2x plus y kuadrat per 4. Lalu kita melakukan kita faktorkan ini sehingga akan menjadi nilai yaitu x dikurang 1 pangkat 2 ditambah, maaf salah, ini yang kita faktorkan sehingga akan kita peroleh faktor yaitu x dikurang 1 pangkat 2 ditambah y pangkat 2 per 4 dikurang 1. Nah, dimana nilai dari f x, y ini itu akan selalu positif. Kenapa bisa positif? Nah, ini karena kita coba ya, yaitu x dikurang 1 pangkat 2 kita sama dengan 0, maka akan kita peroleh yaitu x kurang 1 sama dengan 0. Ini kita akarkan masing-masing. Ini ketika diakarkan kuadratnya hilang, dan ini ketika 0 diakarkan maka hasilnya adalah 0. Nah, sehingga kita akan peroleh nilai x yaitu 1, dan ini akan selalu positif. Lalu sedangkan untuk y kuadrat per 4 dikurang 1 sama dengan 0 itu akan menghasilkan nilai y per 4 sama dengan 1 dan y kuadratnya sama dengan 4. Dan ini kita akarkan 2, maka ini akan selalu menghasilkan nilai yang positif. Sehingga kita hapus dulu ini ya. Sehingga dapat kita katakan yaitu fx, y itu lebih besar dari fx 0 y 0, atau karena nilai dari fx, y itu positif, lebih besar dari minus 1. Nah, minus 1 nilai ini tadi yang ini ya. Nah,
Maka dapat kita ketahui karena nilai dari fx sama y lebih besar dari fx 0,y 0 atau lebih besar dari 0, maka nilai ekstrem dari ini merupakan nilai minimum global. Untuk nilai maksimum globalnya tidak ada. Baik, di sini saya akan menjelaskan materi terakhir, yaitu durasi 9 mengenai metode penggali Lagrange. Nah, metode penggali Lagrange itu ada dua, yaitu pertama metode penggali Lagrange satu kendala, dan yang kedua yaitu metode penggali Lagrange dua kendala. Nah, di sini saya pertama akan menjelaskan metode penggali Lagrange satu kendala. Nah, ada pun definisinya, yaitu untuk mencari nilai ekstrim dari fx, y dengan kendala gx, y sama dengan 0, tentukan dulu x, y dan lambda. Jadi, untuk menentukan kendala pada titik ini kita harus mencari titik ini serta lambdanya, yang mana harus memenuhi persamaan gradien fx, y itu sama dengan lambda dikali dengan gradien gx, y, dan syaratnya di sini adalah gx, y itu sama dengan 0. Nah, titik-titik dari x, y yang diperoleh itu merupakan titik kritis f yang mana memenuhi kendala gx, y sama dengan 0, dan bilangan lambda disebut sebagai penggali Lagrange yang bersesuaian. Nah, agar lebih mudah dipahami, saya akan lanjut ke contoh soal. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan contoh soal untuk metode penggali Lagrange pada satu kendala, di mana contohnya berupa berapa luas daerah terbesar yang dapat dimiliki oleh suatu persegi panjang jika panjang diagonalnya adalah 2. Nah, yang pertama itu kita ketahui bahwa luas dari persegi panjang yaitu adalah panjang kali lebar. Nah, di mana panjang kali lebar ini kita buat menjadi x dan y, sehingga untuk luasnya adalah x dikali y. Sedangkan untuk diagonalnya itu, nah kan kita diberi suatu persegi panjang nih. Nah, dimana di sini adalah diagonalnya, dan diagonalnya itu adalah 2, dimana di sini bisa kita sebut sebagai x, dan di sini adalah y. X itu adalah panjang dan y adalah lebar, sehingga kita peroleh untuk diagonalnya itu sesuai dengan rumus Pythagoras adalah akar x pangkat 2 ditambah y pangkat 2 sama dengan 2, sehingga untuk kita akan mendapatkan fx, y yaitu adalah x dikali y, sedangkan untuk fungsi kendala dari gx, y yaitu adalah x pangkat 2 ditambah y pangkat 2 dikurang 4, dimana ini diperoleh dari dengan cara kita kuadratkan sisi kanan dan sisi kirinya, sehingga ketika akar x pangkat 2 ditambah y pangkat 2 dikuadratkan, maka akar akan hilang, dan sedangkan 2 ketika kita kuadratkan akan menghasilkan nilai 4, dan konstanta 4-nya kita pindahkan ke ruas kanan, sehingga kita akan peroleh fungsi kendalanya yaitu x pangkat 2 ditambah y pangkat 2 dikurang 4 sama dengan 0. Nah, kita udah mencari nih nilai fungsi fx, y serta fungsi kendala gx, y, sehingga selanjutnya kita mencari gradien, di mana gradien dari fx, y itu sesuai dengan rumus persamaan tadi, sesuai dengan definisi tadi atau persamaan tadi, yaitu lambda dikali dengan gx, y, di mana kita ketahui nih gradien dari fx, y itu kan adalah fx, fy. Nah, ketika kita turunkan maka akan menghasilkan hasil yaitu y dan x. Sedangkan untuk sebelah kirinya kan gx, y itu tadi adalah x kuadrat ditambah y kuadrat dikurang 4. Nah, itu kita turunkan. Nah, ketika kita turunkan kita akan memperoleh hasil yaitu 2x plus 2y. Nah, sehingga kita akan mendapatkan persamaan yaitu y sama dengan 2 dikali lambda dikali x untuk persamaan 1, lalu x sama dengan 2 lambda dikali y untuk persamaan 2, itu ini dengan ini. Lalu untuk persamaan 3-nya apa nih? Nah, untuk persamaan 3-nya itu adalah fungsi kendala tadi, yaitu x kuadrat tambah y kuadrat dikurang 4, sehingga kita akan peroleh persamaan ketiganya yaitu x kuadrat ditambah y kuadrat sama dengan 4. Nah, di sini kan kita ingin mencari nilai x dan y-nya. Nah, untuk mencari nilai x dan y-nya kita bisa eliminasi persamaan 1 dan persamaan 2. Nah, yaitu y sama dengan 2 dikali lambda x sama dengan 2 dikali lambda y. Kita sama-sama kalikan untuk persamaan pertama dikali dengan y, untuk persamaan 2 kita kali dengan x, sehingga kita akan peroleh nilai yaitu y kuadrat sama dengan 2 lambda xy dan x kuadrat sama dengan 2 lambda xy, dimana ini ketika dikurangkan akan habis, sehingga tersisa yaitu x kuadrat sama dengan y kuadrat, dan ini kita sebut sebagai persamaan keempat. Lalu kita substitusikan nih persamaan keempat tadi ke persamaan ketiga. Nah, ketika kita substitusikan persamaan ketiganya apa? X kuadrat ditambah y kuadrat sama dengan 4. Sehingga untuk yang pertama kita substitusikan untuk y kuadrat sama dengan x kuadrat. Sehingga x kuadrat ditambah y kuadrat sama dengan 4. Y-nya kita ubah menjadi x kuadrat karena y kuadrat tadi apa? Yaitu x kuadrat. Sehingga akan menjadi x kuadrat ditambah dengan x kuadrat sama dengan 4. Ini ketika ditambahkan akan menghasilkan 2x kuadrat sama dengan 4. Dan 2 pindah ruas, 4 dibagi 2 adalah 2, sehingga kita akan peroleh x kuadrat sama dengan 2. Dan
Untuk menghilangkan kuadratnya kita akarkan. Nah, sehingga kita akan peroleh X sama dengan plus minus akar 2. Lalu, kan kita tadi udah nih mensubstitusikan untuk Y-nya. Sekarang kita substitusikan untuk X-nya. Jadi, yang selanjutnya adalah X kuadrat ditambah Y kuadrat sama dengan 4. X-nya ini kita substitusikan dengan persamaan 4, yaitu X kuadrat sama dengan Y kuadrat. Jadi, ini menjadi Y kuadrat ditambah Y kuadrat sama dengan 4. Sehingga akan kita peroleh 2Y kuadrat sama dengan 4. Dan Y kuadratnya sama dengan 2. Sehingga kita hilangkan kuadrat Y, akan diperoleh nilai Y sama dengan plus minus akar 2. Nah, tadi kan kita sudah mencari nilai X dan Y-nya, yaitu kita peroleh nilai X-nya berupa plus minus akar 2 dan juga nilai Y-nya adalah plus minus akar 2. Sehingga kita akan peroleh titik-titik yaitu akar 2, akar 2, akar 2, minus akar 2, lalu minus akar 2, akar 2, dan juga minus akar 2, minus akar 2. Nah, kan yang ditanya di sini adalah suatu persegi panjang. Nah, persegi panjang itu tidak mungkin minus kan? Tidak mungkin ada panjangnya nilainya negatif, sehingga di sini titik yang kita akan gunakan hanya yang positif-positif saja. Jadi titiknya adalah akar 2, akar 2. Maka di mana X-nya adalah akar 2 dan Y-nya adalah akar 2. Jika digambarkan dalam bentuk persegi, panjangnya adalah akar 2 dan lebarnya akar 2 dan diagonalnya tadi adalah 2. Sehingga untuk mencari luas maksimumnya tadi, kan tadi kita sudah buat nih fungsi ketinggian dari X, Y-nya adalah X dikali Y atau panjang dikali lebar. Sehingga di mana X-nya adalah akar 2 dan Y-nya adalah akar 2. Akar 2 dikali akar 2 hasilnya adalah 2. Nah, setelah itu kita akan mencari nilai lambda atau penggali Lagrange-nya, yaitu kan kita tadi mempunyai persamaan yaitu Y sama dengan 2 dikali lambda dikali X. Nah, Y-nya adalah akar 2 dan X-nya adalah 2. Sehingga akar 2 dan akar 2 ini dipindah ruas ke ruas kanan, sehingga ketika dibagi hasilnya adalah 1. Sehingga yang bersisa adalah 1 sama dengan 2 dikali lambda. Nah, jadi 2-nya pindah ruas ke ruas kanan sehingga akan diperoleh nilai lambda yaitu 1/2. Jika diilustrasikan yaitu seperti ini, dimana ini merupakan garis untuk fungsi kendalanya, dimana yaitu 2 dan 2. Lalu karena nilai penggali Lagrange adalah 1/2, jadi kita tarik nih untuk fungsi ketinggiannya dimulai dari 0,5, dan itu berlaku kelipatan sehingga yang keduanya adalah 1, lalu yang ketiganya adalah 2, dan yang keduanya adalah dan yang keempatnya adalah 4. Nah, yang mana yang bersinggungan dengan kendala tadi, antara fungsi ketinggian dengan fungsi kendalanya saling bersinggungan, itu merupakan nilai dari akar 2, akar 2. Sehingga luas daerah terbesar atau luas maksimumnya yang dimiliki pada persegi panjang jika panjang diagonalnya adalah 2. Oke, sekarang kita akan lanjut ke metode penggali Lagrange untuk dua kendala. Nah, adapun definisinya yaitu untuk mencari nilai ekstrim dari fx, y, z dengan kendalanya yaitu ada 2, yaitu gx, yz dan juga hxy, z sama dengan 0, atau dapat diselesaikan dengan persamaan delta fp sama dengan lambda dikali dengan delta gp ditambah dengan mu delta hp, dimana syaratnya adalah gp sama dengan 0 dan hp sama dengan 0. Nah, dimana delta dan mu ini adalah disebut dengan penggali Lagrange yang bersesuaian. Nah, titik-titik P itu adalah x, y, z yang mana yang diperoleh merupakan titik kritis F yang memenuhi kendala GP sama dengan 0 dan HP sama dengan 0. Nah, pembeda antara metode penggali Lagrange dua kendala dengan satu kendala itu hanya pada di sini kita mencari nilai nilai lambda untuk kendala GP dan juga mu untuk kendala HP. Agar lebih paham, kita lanjut ke contoh soal. Baiklah, kita masuk ke contoh soal, yaitu tentukan nilai maksimum dan minimum dari fx, yz sama dengan x plus 2y plus 3z pada kurva perpotongan tabung yaitu x kuadrat ditambah y kuadrat sama dengan 2 dengan bidang y plus 2 sama dengan 1, y plus z sama dengan 1. Nah, kita tulis dulu nih apa saja yang diketahui. Yang pertama adalah fungsi x, y, z sama dengan x plus 2y plus 3z. Lalu ini kita katakan sebagai fungsi kendala yang pertama, maka kita tulis g, x, y, z sama dengan x kuadrat plus y kuadrat dikurang 2. Lalu y plus z sama dengan 1 itu merupakan kendala yang kedua, sehingga kita buat h, x, y, z sama dengan y plus 2 dikurang 1. Selanjutnya kita akan menghitung delta f, x, y, z seperti dengan definisi sebelumnya, di mana delta f, x, y, z itu adalah lambda dikali g, x, y, z ditambah dengan mu h, x, y, z. Nah, mana kita di sini ingin mencari delta f dari titik yaitu 1, 2, dan 3. Maaf sebelumnya. Lalu kita turunkan nih
delta fx y z-nya, dimana ketika kita turunkan terhadap x itu 1, ketika kita turunkan terhadap y itu 2, dan ketika kita turunkan terhadap z itu adalah 3. Begitu juga untuk yang kendala gx y z, dimana ketika kita turunkan terhadap x yaitu 2, ketika kita turunkan terhadap y itu 2 y, dan ketika z ini kan adalah konstanta 2, sehingga ketika kita turunkan terhadap z dia menghasilkan yaitu 0. Lalu untuk kendala h, ketika kita turunkan terhadap x dia 0 karena tidak ada variabel x di sini. Ketika kita turunkan terhadap y dia akan menghasilkan 1, dan ketika kita turunkan terhadap z dia akan menghasilkan 1. Sehingga 1,2,3 itu sama dengan lambda dikali ke dalam kurung. Jadi akan dihasilkan 2 lambda x, 2 lambda y, 0 ditambah dengan mu dikali 0, 1, 1, sehingga akan menghasilkan 0 mu. Nah, jadi kita peroleh persamaan yaitu 2 lambda x sama dengan 1, yaitu ini dan ini. Lalu 2 lambda x, karena di sini 0, makanya kita hanya ditulis untuk persamaan 1 adalah 2 lambda x sama dengan 1. Lalu untuk persamaan yang kedua adalah ini dan ini, maka persamaan kedua diperoleh 2 lambda y plus mu sama dengan 2. Lalu untuk yang ketiga itu adalah, untuk di sini adalah 0 dan yang ada itu adalah mu, maka kita buat persamaan ketiganya itu adalah mu sama dengan 3. Lalu untuk persamaan, kita mempunyai persamaan 4 dan 5, dimana persamaan 4 dan 5 itu kita peroleh dari kendala. Jadi untuk persamaan 4-nya adalah x kuadrat ditambah y kuadrat sama dengan 2, dan y plus z sama dengan 1. Nah, lanjutnya, tadi kan kita memperoleh 5 persamaan, yaitu 2 lambda x sama dengan 1, 2 lambda x plus mu sama dengan 2, mu sama dengan 3, lalu x pangkat 2 plus y pangkat 2 sama dengan 2, y plus z sama dengan 1. Sehingga, di mana persamaan 1 ini kita bisa memperoleh nilai x nih teman-teman, yaitu 2 lambda x sama dengan 1, kita pindahkan 2, sehingga x menjadi 1/2 lambda. Lalu, kita juga bisa memperoleh nilai y dengan cara mensubstitusikan persamaan ketiga ke persamaan kedua, sehingga dimana persamaan keduanya itu adalah 2 lambda y plus mu sama dengan 2, lalu kita substitusikan nih yang persamaan 3, yaitu lambda sama dengan 3, sehingga kita masukkan ke dalam persamaan 2, lambdanya menjadi 3, sehingga diperoleh 2 lambda x plus 3 sama dengan 2. Lalu 2 lambda y sama dengan minus 1, karena ketika 3 kita pindahkan ke ruas ke arah kiri menjadi kurang, sehingga 2 dikurang 3 sama dengan minus 1. Lalu y sama dengan minus 1/2 dikali lambda. Nah, kita udah memperoleh nih nilai x dan juga nilai y. Selanjutnya, kita bisa mencari nilai untuk lambda, penggali Lagrange, atau bisa disebut juga penggali Lagrange-nya. Sehingga dengan cara kita substitusikan nilai x dan yang telah kita peroleh tadi ke persamaan keempat, yaitu sehingga kita akan peroleh x kuadrat plus y kuadrat sama dengan 2. Nilai x-nya tadi berapa? 1/2 lambda dikuadratkan, ditambah dengan nilai y-nya tadi berapa? Minus 1/2 dikali lambda, sehingga di sini kita tulis minus 1/2 dikali lambda kuadrat sama dengan 2. Nah, ketika udah sama-sama kita kuadratkan, ini akan menjadi 1/4 dikali lambda kuadrat. Nah, minus ketika dikuadratkan menjadi positif, sehingga kita peroleh 1/4 lambda kuadrat sama dengan 2. Ini ketika dijumlahkan, maka akan menghasilkan nilai yaitu 2/4 lambda pangkat kuadrat sama dengan 2. Lalu ini pindah ruas ke ruas kiri, sehingga akan diperoleh 2 sama dengan 8 dikali lambda kuadrat, sehingga nilai lambdanya kita peroleh sama dengan plus minus 1/2. Nah, jadi kan teman-teman kita udah peroleh nih tadi nilai lambdanya adalah plus minus 1/2. Nah, selanjutnya kita akan mensubstitusikan nilai lambda ketika dia positif setengah. Nah, kita tadi kan udah memperoleh nih nilai x-nya yaitu 1/2 dikali lambda. Kita substitusikan nih nilai lambdanya yaitu setengah ke dalam persamaan x-nya, sehingga kita akan peroleh hasil yaitu 1. Lalu untuk persamaan y-nya itu adalah minus 1/2 lambda tadi kan. Nah, kita substitusikan nih setengah ke dalam persamaan ini, sehingga akan peroleh di hasil yaitu minus 1. Lalu untuk kita bisa menggunakan persamaan yang kelima, yaitu y plus z sama dengan 1. Nah, z ini kita buat menjadi sama dengan 1 dikurangi y, dimana y itu adalah minus 1, dimana nilai y-nya itu adalah minus 1 kan, kita udah peroleh. Nah, maka kita substitusikan ke dalam sini, 1 dikurang dengan minus 1, hasilnya adalah 2, sehingga kita peroleh untuk
titik yang pertama itu adalah 1, minus 1,2. Nah, lalu kita udah nih mensubstitusikan nilai lambda ketika sama dengan setengah. Kita selanjutnya akan mensubstitusikan nilai lambda ketika sama dengan minus setengah. Dimana kita substitusikan untuk X sehingga diperoleh nilai minus 1, kita substitusikan untuk Y, kita peroleh nilai 1. Dan untuk Z-nya kita sama seperti ini, yaitu kita ubah menjadi Z sama dengan 1 dikurang Y. Nah, Y pada ketika lambda sama dengan minus setengah yaitu 1. Jadi 1 dikurang 1 sama dengan 0. Sehingga kita peroleh titiknya yaitu minus 1,1,0. Lalu kita substitusikan nilai titik yang telah kita peroleh ini ke dalam persamaan tadi, yaitu fx y z sama dengan x plus 2y plus 3z. Sehingga ketika kita substitusikan titik yang pertama 1 minus 1,2 ke dalam persamaan ini, akan kita peroleh nilai yaitu sama dengan 5. Dan ketika titik yang kedua minus 1,1,0 kita substitusikan ke dalam persamaan fx y z nya, kita peroleh nilai sama dengan 1. Dimana dapat kita simpulkan nilai 5 ini adalah maksimumnya dan nilai 1 adalah minimumnya. Sehingga nilai maksimum pada fx y z yaitu berada pada titik 1, minus 1,2 dengan nilai maksimum adalah 5. Dan nilai minimum dari fx y z yaitu berada di titik minus 1,1,0 dengan nilai minimumnya adalah 1. Baiklah teman-teman, itulah video pembelajaran yang saya buat untuk pertemuan 7, dimana tadi saya telah menjelaskan mengenai bidang singgung dan aproksimasi, lalu maksimum dan minimum untuk dua fungsi titik variabel, dan yang terakhir adalah metode penggali Lagrange yang dibagi menjadi dua, yaitu pada satu kendala dan dua kendala. Semoga video yang saya buat bermanfaat.